nomor 18. Ya, kemarin ya sedikit saya singgung ya mengenai sintesis protein. Yuk, 100, bentar, saya tulis dalam 129 nomor 18. Oke, nomor 18 itu ada tahap-tahap sintesis protein, kemudian kita disuruh untuk mengurutkannya. Oke, kemarin sudah saya jelaskan sedikit bahwa sintesis protein itu ada campur tangan yang namanya nukleus gitu ya, karena nukleus itu tempatnya DNA. Jadi yang membuat RNA itu adalah DNA, tepatnya adalah DNA template gitu ya. Nah, kemudian setelah dari inti, RNA akan keluar menuju ke sitoplasma atau ke ribosom untuk ditranslasi. Ditranslasi itu artinya diterjemahkan. Yang menerjemahkan adalah RNA-T gitu ya. Jadi untuk yang nomor 18, kalau kita disuruh untuk mengurutkan, ya kira-kira dari nomor berapa? Yuk. Yang pertama pasti DNA melakukan transkripsi, gitu ya. DNA melakukan transkripsi sehingga terbentuk RNA-D. Jadi untuk yang nomor 18 itu diawali dari nomor 40. Kemudian baru masuk ke nomor 2. Baru masuk nomor 2 ya. Jadi RNA-D atau DNA meninggalkan inti menuju ke ribosom. Nah, setelah di ribosom ada apa? Ada proses translasi, proses penerjemahan, yaitu ke nomor 3. Jadi nanti RNA-T atau tRNA mengangkut asam amino sesuai dengan kode atau kodon yang dibawa oleh dRNA atau RNA-D. Sehingga nanti asam amino akan berdarah-darah sesuai dengan kodenya. Setelah itu akan terbentuk protein yang diinginkan. Jadi untuk nomor 18 itu prosesnya dimulai dari nomor 4, kemudian lanjut ke nomor 2 ya, lanjut ke nomor 3, ke nomor 1, kemudian yang terakhir adalah nomor 5. Jadi optionnya adalah yang ini. Oke, gitu. Kemudian kita lanjut ke halaman 130. Yuk. Ini mungkin ada yang tidak tidak siap untuk soalnya. Mungkin untuk yang nomor 20 bisa saya gambarkan sedikit ya. Nanti sebagai penjelasan. Jadi untuk yang di nomor 20 itu ada DNA dengan suatu proses ya. Nomor 1 dia akan menjadi nomor 2. Kemudian nomor 2 itu akan pulang, ternyata rumahnya berada di ribosom. Dan kemudian di ribosom ini nanti akan terjadi suatu proses gitu ya, nomor 3, sehingga akan terbentuk protein. Nah, pada saat pembentukan protein itu ada peran dari nomor 4 ya, dan nomor 5. Dan di sini ternyata nomor 4-nya itu ada 2. Nah, jadi di situ ada tanda panah seperti ini. Oke, yuk. Saya ingatkan sekali lagi kemarin bahwa di sintesis protein itu ada 2 tahap besar, yaitu yang pertama adalah transkripsi ketika ada pembentukan RNA-D oleh DNA. Kemudian ada translasi ketika ada penerjemahan kode di RNA-D oleh RNA-T gitu ya. Jadi kalau ada bagan seperti ini, ketika DNA itu membentuk nomor 2 dan nomor 2 itu rumahnya di ribosom, yang jelas nomor 2 itu adalah apa? Ayo, yang bisa silakan atau mungkin audio dibuka. Kalau audio dibuka ini, waduh, tidak stabil ya memang internetnya. Sama bisa melalui chat saja, yuk. Yuk, apa kira-kira? Untuk yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 kira-kira ini apa? Yang dibentuk oleh DNA pada waktu proses nomor 1. Nah, ini ketepatan di soalnya itu ada garis-garisnya. Jadi ini menandakan bahwa dia adalah inti ya. Kemudian dia di luarnya inti. Oke, yuk kira-kira yang nomor 2 apa? Ya, siapa yang bisa? Silakan menjawab lewat chat sudah, nggak apa-apa.
Ayo, yuk saya tunggu. Apa? Lupa. Jadi DNA itu akan membentuk apa namanya? RNAD, gimana ya? RNAD itu nama lainnya adalah RNA duta atau nama lainnya adalah mRNA, messenger RNA. Kalau messenger RNA ini sudah selesai terbentuk, maka dia nanti akan pulang rumahnya ke ribosom. Nah, proses pembentukan RNAD oleh DNA itu namanya adalah transkripsi, ya. Jadi di sini ada yang namanya transkripsi. Nah, ini prosesnya. Oke. Kemudian saat RNAD pulang ke ribosom, nanti ada temannya RNAD yang berperan. Temannya RNAD yang berperan itu adalah RNAT, sehingga nanti dia bisa menerjemahkan menjadi suatu protein. Jadi yang nomor 3 itu namanya adalah translasi. Ya. Jadi ini translasi, penerjemahan. Nah, sekarang yang berperan dalam terjemahan itu adalah RNAT yang nantinya akan membawa asam amino. Nah, di sini tinggal tersisa nomor 4 sama nomor 5. Ceritanya seperti ini. Jadi, RNAT itu selalu siap sedia di sitoplasma. Ya, siap sedia itu artinya dia ada sintesis protein ataupun tidak ada sintesis protein, dia tetap ada di sitoplasma. Kemudian tugasnya adalah membawa asam amino. Asam aminonya akan dibawa ke ribosom sehingga nanti akan menjadi protein. Kalau dia sudah meletakkan protein di ribosom, maka dia nanti akan pulang lagi. Jadi kira-kira di sini yang sebagai RNAT itu nomor berapa? Nomor 4 atau nomor 5? Yuk, kira-kira silakan ditebak saja, wes. Yuk, kira-kira kalau dia setelah meletakkan kemudian dia pulang lagi, maka yang sebagai RNAT itu adalah nomor 4. Oke, nomor 4 ya. Terima kasih Daniel. Jadi nomor 4-nya adalah RNAT. Kemudian nomor 5-nya adalah asam amino. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, untuk yang nomor 20 itu yang ditanyakan adalah nomor 1, peristiwa yang terjadi pada nomor 1. Nomor 1 tadi apa? Transkripsi gitu ya. Transkripsi adalah pencetakan ARND oleh ADN. Jadi untuk yang nomor 20 jawabannya adalah yang C. Oke. Terus saya masuk ke nomor 26 dulu. Nah, di nomor 26, nah kemarin ini saya ingatkan lagi ya, yang kemarin itu saya ngomongnya gini deh, jadi ada yang namanya DNA anti-template gitu ya. DNA anti-template itu adalah DNA yang tidak dicetak oleh atau menjadi RNAD. Nama lainnya adalah, pasangannya adalah DNA template. DNA template itu adalah yang dicetak menjadi RNAD. Coba saya kasih keterangan dulu. Jadi untuk yang ini, teman-teman pasti pada salpok nih sama piring yang aku pakai. Dicetak menjadi RNAD. Sedangkan yang template itu yang dicetak menjadi RNAD. Nah, kayak gini. Kemudian RNA itu kan ada 3, tapi yang saya tulis 2 saja ya di sini ya, yang terlibat langsung dalam sintesis protein. Yang pertama ada yang disebut sebagai RNAD atau nama lainnya adalah mRNA atau nama kodenya adalah kodon. Jadi ketika sama ketemu kodon itu sebenarnya sama ya. Dan disinilah nanti kode yang diterjemahkan menjadi asam amino. Jadi ketika kita disajikan suatu pertanyaan tentang asam amino, maka yang kita cari adalah RNAD-nya. RNAD dicari dari mana? RNAD dicari dari template-nya, gitu ya.
Jadi ini kode yang diterjemahkan menjadi asam amino. Kemudian RNAD itu punya pasangan, namanya adalah RNAT. RNAT itu namanya adalah antifosfor. Jadi dia pasangannya RNAD yang tugasnya adalah membawa asam amino. Nah, seperti ini. Oke, jadi ingat lagi ya. Jadi kalau kita ditanyakan asam amino, maka yang kita cari adalah RNAD. RNAD dicari dari mana? RNAD dicari dari template-nya. Kemudian ada kemarin saya sudah menjelaskan mengenai kodenya ya, bahwa kode di anti template itu sebenarnya sama dengan kode yang berada di RNAD. Ini ya. Kemudian kode yang ada di template itu sama dengan kode yang ada di RNAT. Kansa, materi sebelum ini itu yang mana? Ini masih bab substansi genetika, Kansa. Yang itu DNA, RNA dan kawan-kawan. Coba kemarin Kansa masuk apa enggak ya waktu biologi itu? Coba ya sama cari ya. Sing ini loh, nukleotida ya. Kemudian apa namanya? Ada kata-kata RNA, DNA, deoksiribosa, sintesis protein, kode genetik gitu ya, kan saya coba. Jadi ini saya masih di bab 3 ya. Saya belum pindah bab. Oh, beda kelas. Sebentar. Ini ada Malang 2-nya ya. Oh, iya ya. Nah, iya, untuk yang dulu itu kan masih dipisah ya antara Malang 1 sama Malang 2 gitu ya. Yang sudah saya jelaskan dulu Malang 1 gitu ya, Daniel ya. Bener ya, Daniel dari Malang 1 ya. Iya. Ya. Di Malang 1 tok ya. Yang Malang 1 sama Nala ya, yang pertemuan sebelumnya. Iya, ini berarti itu yang Malang 2 belum. Aduh, gimana ya ini ya. Oke gini deh, iya untuk yang apa? Untuk yang Malang 2 ini maaf sekali saya tidak mungkin mengulang lagi, cuma ya ini memang babnya ya nanti saya sedikit saya ulas ya. Nanti setelah ini saya mengulas tentang kromosom itu yang Malang 1 sama Malang 2 memang belum. Kansa dan kawan-kawannya ya sama Dita ya dan kawan-kawannya. Mungkin ada Firda juga ini ya. Firda siapa saja Kansa, Firda banyak kok Malang 2 ya. Oke, filenya. Sebentar ya. Mending saya share filenya. Oke. Bentar. Iya, saya share filenya. Insya Allah kalau masih tersimpan gitu ya, atau mungkin yang dari Malang 1 masih punya. Sebentar, saya tanyakan dulu ya. Break untuk sebentar saja. Coba saya tanyakan. Waduh, ini gabungan Malang 1 Malang 2. Bentar ya.
Oke, sudah di-share ke grup ya, OTW, masih OTW. Di-share ke grup untuk yang Malang 2 ya. Oke, ditunggu ya. Nanti kalau misalnya nanti ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Nah, untuk bulan depan maksudnya untuk bulan ini saya sudah full ya, seperti biasanya ya kan saya. Nah, nanti bisa janjian lagi. Insya minggu ini kan sudah ada minggu bulan depannya, nah gitu. Oke, sambil menunggu yang OTW ya, saya lanjutkan. Jadi kemarin kan seperti ini. Ketika ada anti template itu sebenarnya kodenya sama dengan RNAD, sedangkan template kodenya sama dengan RNAT gitu ya. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah T dengan I-nya. Oke, kemarin yang ada T itu adalah di DNA. Kemudian kalau di RNA itu tidak ada T, melainkan diganti dengan U. Jadi T itu merupakan pengganti U atau U pengganti T, bukan pasangannya. Jadi tetap kalau U pasangannya A, T juga pasangannya A. Nah, gitu ya. Yuk, sebagai contohnya, oke, sebentar. Nah, ini ada misunderstanding. Sebenarnya bukan kesalahpahaman ya. Sebenarnya SMA itu sudah tahu kalau hal ini salah, cuma memang sengaja tidak diganti. Nah, untuk di sekolah ya, ada yang salah tetapi dipakai. Yang salah ini jangan sampean pakai pada waktu UTBK, apalagi kuliah ya, salah hasilnya. Jadi gini, kalau untuk yang anti template sama template tidak ada permasalahan, semua sama ya, baik di SMA maupun di UTBK. Cuma permasalahannya adalah di kata-kata sen sama anti sen. Jadi gini, kalau di SMA itu menyebut anti template itu adalah anti sen, gitu ya. Nah, saya tulis di sini. Penyebutannya adalah anti sen. Ini salah, tetapi dipakai untuk SMA. Sedangkan template itu menyebutnya adalah sen. Ini salah, tapi dipakai ya untuk SMA. Yang benar apa? Sebenarnya yang benar itu adalah bahwa anti template itu namanya adalah sen. Ini benar, tetapi tidak dipakai di SMA. Ya. Kemudian template itu sebenarnya namanya adalah anti template. Yang benar, anti sen ya, bukan anti template, maaf. Yang benar adalah anti sen. Nah, gini benar tapi tidak dipakai. Berarti untuk yang hari ini, karena Saman masih belajar untuk pelajaran SMA, kita pakai yang salah ya. Kita pakai sen sama anti sen. Jadi boleh Saman menyebutnya anti template itu sebagai anti sen. Nah, tak tulis saja wes di sini. Tapi warna merah ya, warna merah menandakan salah gitu ya. Jadi anti template itu penyebutannya adalah anti sen, sedangkan template itu penyebutannya adalah sen. Yuk, salah tapi kita pakai, tidak apa-apa wes. Nah, untuk menjawab soal SMA. Oke, jadi gitu ya. Yuk, kita ke nomor 26 sekarang. Di nomor 26 itu ada pertanyaan seperti ini. Jika susunan basa nitrogen pada rantai antisen, ingat antisen berarti di sini anti template gitu ya. TCG, GCA, CTG, GTC, maka urutan basa nitrogen pada RNAD. Oke, saya tuliskan dulu. Yuk, mungkin sama yang di depannya belum tidak ada buku ya, biar sama-sama tahu. Jadi di situ ada apa tadi? Benar, antisen ya. Jadi di situ ada antisen. Begini. Kodenya adalah apa itu TCG. Kemudian GCA, CTG, GTC. Nah, seperti ini. Yang ditanyakan adalah bagaimana kode yang ada di RNAD. Oke.
kode yang ada di RNAD. Nah, kita pakai yang salah ya. Jadi antisen itu kodenya sama dengan kode yang ada di RNAD. Iya toh? Artinya apa? Yang berbeda cuma T dengan U. Kalau yang cara sebenarnya itu kita mencari antisen. Setelah antisen sudah ada, kemudian kita mencari sen dulu, baru kita mencari RNAD. Nah, karena di sini antisen itu kodenya sama, hanya beda dengan T dengan U saja, maka kita langsung aja wes T sama ganti dengan U, yang lainnya tetap sudah selesai ya. Coba, berarti RNAD-nya dia punya kode apa yo? T pasangannya, yuk saya ingatkan lagi ya. Kalau di DNA itu pasangannya adalah S atau C, itu berpasangan dengan G. Sedangkan T itu berpasangan dengan A. Mana ya? Kalau di RNA itu S atau C berpasangan dengan G, karena tidak ada T maka diganti dengan U. U berpasangan dengan A. Yuk, yang di sini ada TCG, maka dia punya kode apa? T pasangannya A. Nah, ya. Kemudian C pasangannya G. G pasangannya C. Yuk, ada yang belum jelas dari sini? Silahkan bertanya, tidak apa-apa. Gimana Kansa dan kawan-kawannya? OTW-nya sudah sampai apa belum? Sudah ya? Oke. Oke, alhamdulillah kalau sudah Sawan bisa membaca-baca lagi gitu ya. Oke. Kemudian GCA. GCA itu pasangannya berarti apa? Yuk, apa yuk? Boleh lewat chat, boleh audio. Yuk, GCA pasangannya adalah apa? C G U. Oke, makasih Daniel. CGU. Kemudian apa yang selanjutnya? GAC. Gitu ya. Kemudian GTC. Pasangannya adalah CAG. Kayak gitu. Paham ya? Jadi untuk RNAD-nya punya kode AGC CGA. Oh, maaf, kok CGA? CGU. Jawabannya apa ini ya? AGC, CGU, GAC sama CAG ya. Jawabannya nomor 26 adalah yang A. Gitu ya, sampai di sini bisa ya. Atau kalau misalnya sampean punya ingin mencari yang tidak seperti ini, tidak hanya maaf. Saya yang maaf sekali. Saya tadi ngomongnya antisen itu sama dengan RNAD. Aduh, maaf. Bentar ya. Tadi maksud saya pakai cara yang lama dulu. Ini adalah sen. Nah, gitu ya. Maaf, keliru ngomongnya. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Ini kalau pakai cara yang seharusnya, ya, pakai cara yang seharusnya itu berarti kita dari antisen mencari sen, kemudian baru mencari RNAD. Nah, maksudnya gitu. Jadi ini tadi karena kita memasangkan, berarti dia adalah sen gitu ya. Setelah dari sen, kemudian kita mencari RNAD. Sama, RNAD-nya itu kita dapat dari DNA sen. Nah, benar ya? Berarti A pasangannya U. Ya. Kemudian G pasangannya C, C pasangannya G. Gitu. CGU, dia punya pasangan apa? GCA. Ya. Kemudian GAC, pasangannya adalah C, A ini pasangannya U, C pasangannya G. Itu ya. Kemudian CAG pasangannya adalah GUC. Berarti untuk RNAD-nya itu punya urutan UCG, GCA, CUG sama GUC. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, sekarang coba sama lihat.
kode yang berada di antisen. Nah, ya, itu sebenarnya sama dengan kode yang berada di RNAD, iya kan? Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah T dengan U. Jadi, kalau ada soal seperti ini, kita tidak mencari DNA sen, itu sudah langsung ketemu. Ganti saja T dengan U, gitu ya. Jadi untuk nomor 26 jawabannya adalah yang E. Yuk silakan, siapa yang mau bertanya? Bisa melalui chat, tidak apa-apa. Sudah cukup jelas? Sudah? Ya. Oke, kalau sudah saya lanjutkan. Masuk ke nomor 24 sekarang. Ya. Jadi sengaja memang saya lompati supaya bertahap. Jadi soalnya bertahap dari yang paling sederhana sampai nanti sama menemukan asam amino gitu ya. Untuk yang nomor 24. Yuk. Di nomor 24, nah ini kemarin sudah saya jelaskan bahwa kodon itu tidak harus Saman hafalkan. Cukuplah Saman menghafalkan kodon start sama kodon stop, itu sudah cukup, sudah bagus ya. Jadi yang khusus untuk asam amino nggak usah dihafalkan. Oke. Kalau misalnya dia keluar, pasti ada tabelnya dek, seperti yang nomor 24 ini ya. Oke, yuk. Jika susunan basa-basa pada rantai antisen. Jadi yang diketahui di situ adalah antisen. Kode di antisennya adalah STG, sebentar. STG, kemudian GTS, TSG, dan GST. Nah, seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah asam aminonya. Kalau yang ditanyakan asam aminonya, kita mencari apa? RNAD-nya. Gimana ya? Katanya tadi bahwa kode yang ada di RNAD, ya, kode yang berada di RNAD itu sama dengan kode yang berada di antisen. Gimana ya? Berarti kita tinggal mengganti T dengan U, sudah jadi. Jadi RNAD-nya punya kode SUG. Yuk, apalagi setelah SUG? Yuk, boleh lewat chat. Yuk. Yuk, cek ngantuk. Yuk, apa ini? Kodenya apa? Tinggal mengganti T dengan U ya. Yang lainnya tetap loh ya. Kalau memasangkan semua dipasangkan. Oke, terima kasih Anastasia. GUS. Lanjut. USG dan GSU. Setelah kita tahu RNAD-nya kodenya apa, baru kita cocokkan ke tabel. Tabelnya asam amino ya. Untuk SUG, asam aminonya yang D, gitu ya. Kemudian GUS, asam aminonya adalah yang A. Oke. Kemudian USG, asam aminonya apa? E ya. Lanjut, kemudian GSU, asam aminonya adalah yang C. Jadi urutan asam aminonya adalah DAEC. Ya, ini yang disebut sebagai polipeptida. Jadi kalau asam amino bergabung dengan asam amino itu yang namanya adalah ikatan peptida. Kalau semakin panjang namanya polipeptida. Oke. 24 selesai. Kita lanjut ke nomor 29. Nah, sebenarnya di sini nomor 29 tidak ada. Itu ada nomor 28 tetapi 2 ya. Berarti 28 yang bawah itu adalah yang nomor 29 gitu ya. Oke, habis ini kita lanjut ke kromosom. Yuk, di nomor 29. Nah, sama kan sudah paling tidak sudah mengenal nama asam amino ya, paling enggak ada satulah metionin, mungkin ada yang kenal dengan valin, fenilalanin dan lain sebagainya. Jadi di nomor 29 itu ada soal jika urutan basa nitrogen pada DNA yang melakukan transkripsi. Kalau ada istilah seperti ini, dialah yang disebut sebagai DNA template gitu ya. Yang DNA yang bertranskripsi itu artinya DNA yang membentuk RNAD, itu namanya DNA yang melakukan transkripsi. Saya tulis template saja ya, yang mendekati benar, yang benar saja. Oke, DNA template. Di sini DNA template-nya punya urutan AAC, kemudian ATG, lalu CTA, ACA, CAA,
CTT. Nah, kayak gini. Yang ditanyakan adalah asam aminonya. Sekali lagi kalau yang ditanyakan asam aminonya, kita mencari yang namanya RNAD. Nah, beda loh kasusnya dengan nomor 24. Kalau nomor 24 kan dari antisen menuju ke RNAD ya. Tetapi kalau di nomor 29 itu template atau DNA sen menuju ke RNAD. Kodenya tidak sama, berarti artinya kita pasangkan. Yuk kita pasangkan. ACC berarti AAC pasangannya adalah UUG. Gitu ya. Kemudian ATG pasangannya adalah UAC. CTA pasangannya GAU. Ya. ACA pasangannya adalah UGU. Kemudian CAA pasangannya adalah GUU, sedangkan CTT pasangannya GAA. Yes, kalau sudah ketemu RNAD, kita cari asam aminonya. Sudah tersedia di soalnya. Yang pertama ada UUG, bisa sama lihat di situ adalah leusin. Kemudian UAC, tirosin. Kemudian GAU, asam aspartat. Kemudian ugunya apa? Sistein ya, sistein. Kemudian GUU, valin. GAA, glutamin. Nah, ini urutan asam aminonya. Jadi untuk yang nomor 29 jawabannya adalah leusin, tirosin, aspartat, sistein, valin, sama glutamin. Jadi jawabannya yang D. Oke, paham ya dari sini? Kalau ada pertanyaan silahkan sebelum saya lanjutkan. Jadi inilah yang disebut sebagai sintesis protein, makanya dari dulu sejak zaman SD mengenal protein itu adalah sebagai zat pembangun, karena memang protein itu harus ada di sel. Kalau selnya nggak punya protein ya sudah, ya kan? Selesai gitu ya. Oh ya, satu lagi, ada tipe soal yang berbeda ya, mungkin sama teman-teman nanti di modul tidak ada. Saya ingin mengenalkan mengenai polipeptida. Sekali lagi yang namanya polipeptida itu adalah gabungan dari asam amino ya. Oke, bentar-bentar. Nah, ini alhamdulillah saya kok ingat gitu ya. Gini. Jadi yang dimaksud sebagai polipeptida, peptid itu sebenarnya gabungan dari asam amino ya. Jadi polipeptida itu banyak terdiri dari banyak asam amino. Jadi gabungan dari asam amino. Nah, kemarin sudah sedikit saya singgung mengenai kode genetik itu ya. Jadi kode genetik itu ada 3, ada yang khusus untuk kode start ya. Oke, saya ingatkan sekali lagi coba. Mungkin ada yang kemarin belum masuk ya, atau mungkin yang dari Malang 2 ini ya. Jadi kode genetik itu kan ada 64. 64 itu dibagi menjadi 3, gitu toh. Yang satu itu disebut sebagai kode start. Siapa kode start? Yaitu AUG. Jadi kode start itu artinya sintesis protein itu dimulai. Jadi ketika nanti RNA itu menemukan kode start, berarti sintesis protein dimulai. Dan dia punya asam amino ya. Asam aminonya namanya adalah metionin ya. Jadi pada eukariotik itu selalu diawali dengan metionin proteinnya. Kemudian yang selanjutnya, yang 60 itu ada yang disebut sebagai kode yang khusus ya, khusus untuk asam amino. Nah ini nggak usah sama hafalkan, biarkan saja ya, seperti apa UAC, GAU, GUU tadi itu yang namanya asam amino. Kemudian tinggal 3 ya, yang 3 itu disebut sebagai kode stop. Kode stop itu ada yang disebut sebagai UAA, kemudian UAG, sama UGA.
Yang perlu sama ingat bahwa kode stop itu tidak punya asam amino. Jadi yang punya asam amino itu kode start ya. Nah, oke. Artinya apa sih kode stop itu? Gini loh. Jadi saat RNA itu nanti ketemu salah satu kode stop, ya tidak harus ketiga-tiganya. Salah satu kode stop maka sintesis protein itu dimulai. Mungkin transkrip, maaf diakhiri ya. Maaf. Mungkin transkripsinya selesai atau mungkin translasinya yang selesai. Nah, itu namanya kode stop. Yuk. Sekarang kalau misalnya sama dihadapkan dengan soal mengenai polipeptida, jadi misal ya, ada soal diketahui kodon dengan urutan basa nitrogen sebagai berikut. Nah, misal kodenya A, G, T, A, U, G, C, C, A, maaf kok T, U ya. Gini, C, C, A, G, C, C, kemudian A, C, A, C, G, U, A, G. Oh, terus panjang ini sengaja tidak saya tiga-tigakan gitu ya. C, U, A, U, C, A, U, G. Kemudian kodenya adalah G, A, U, G, U. Panjang sekali ya, nggak apa-apa ya. U, G sama U, A, C. Gitu. Panjang sekali. Tidak apa-apa. Yuk, misalnya di sini yang ditanyakan adalah berapa polipeptida yang terbentuk. Berapa jumlah polipeptida yang terbentuk. Nah, untuk mencari polipeptida ya, jadi yang disebut sebagai satu polipeptida itu dicari dari yang mulai kode start sampai ke kode stop. Nah, ini namanya satu polipeptida ya. Yuk, kita cari. Cara mencarinya, kalau sebelum ketemu kode start, maka kita cara mencarinya tidak triplet ya, artinya tidak kita baca 3-3. Belum ya. Nanti kalau sudah ketemu yang namanya kode start, baru kita mencarinya 3-3. Gitu ya. Ini loh contohnya. Jadi yang pertama ada kita mencari kode start ya. Kode startnya tadi adalah AUG. A G U AUG. Oh, di sini berarti AUG-nya. Nah, ini yo. Ini adalah AUG-nya. Nanti setelah AUG itu yang kita cari adalah kode tripletnya. Berarti kita sudah mencari 3-3. Ya. Tiga ya, AUG, kemudian baru CCA, ya. Setelah itu GCC, AAC, GUU, UAG. Wah, ini kode stop sudah berarti di sini. Jadi mulai AUG sampai UAG ini disebut sebagai satu polipeptida. Ya, saya tanda yuk, satu polipeptida. Jadi mulai dari sini sampai ke sini, ini adalah satu polipeptida. Nah, kemudian kita tetap mencarinya, tidak dengan 3-3 lagi, karena kita belum memiliki kode start. Jadi kita mencari. Setelah UAG ada C, C, U, A, U, C, A, U, G. Wah, ini kode stop. Kode start berarti. Oke, kita tandai AUG. Setelah itu kita cari 3-3 ya. GAA, UGU, UUG,
UAA. Wah, ini kode stop. Sudah selesai. Berarti mulai dari AUG ini sampai ke UAA ini satu polipeptida. Yes, ya. Yang C biarkan. Yang ini sama biarkan. Ini sudah biarkan. Yang ini ya biarkan. Yang ini ya biarkan. Berarti dari kodon ini akan terbentuk dua polipeptida, ya. Jadi di sini nanti ada dua polipeptida. Paham ya? Lalu bagaimana sih kode yang tidak saya masukkan tadi? Jadi sebenarnya pada rantai RNA-D itu ada yang disebut sebagai ekson, ada yang disebut sebagai intron. Jadi kode yang tidak diterjemahkan itu namanya adalah intron. Oke, saya tulis ya. Berarti ini namanya intron. Yang ini namanya juga intron. Oke. Kemudian yang ini namanya intron. Nah, gitu ya. Jadi kode yang tidak diterjemahkan. Lalu yang diterjemahkan ini namanya adalah ekson. Nah, ini kode yang diterjemahkan. Oke, ada pertanyaan enggak dari sini? Ini untuk mencari polipeptida. Yuk, ada pertanyaan. Jadi sama menemukan istilah intron, ekson, kemudian polipeptida, ya. Untuk mencari polipeptida diawali dari start sampai stop. Sebelum menemukan kode start kita tidak boleh membaca 33, ya. Setelah kode start kita harus membaca 33 karena yang diterjemahkan menjadi asam amino itu adalah kode triplet. Oke, gimana kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan ke kromosom. Nggak ada ya? Oke, alhamdulillah kalau nggak ada. Nah, ini untuk yang kromosom, untuk Malang 2 sama Malang 1 memang belum dapat gitu ya. Kemarin belum saya singgung. Oke. Ini maaf saya tidak bisa memasukkan gambar. Sebenarnya ada gambar ya ini, tapi nggak apa-apa saya mencoba menggambar sendiri. Semoga nanti bisa terlihat dengan jelas gitu ya. Jadi sebenarnya antara gen DNA sama kromosom itu sama. Ketika sama ditanyakan apa sih bedanya gen sama kromosom, itu hanya beda strukturnya saja. Kalau isinya itu sama, ya. Jadi kemarin sudah saya jelaskan mengenai DNA. Katanya DNA kemarin adalah punya struktur double helix gitu ya. Double helix itu berarti dua rantai yang saling berpilin. Jadi DNA itu harus ada dua. Kalau tidak ada dua, maka dia tidak akan bisa hidup. Nah, ini DNA kalau saya gambar, kemudian saya perkecil seperti ini. Nah, di dalamnya DNA itu ada pasangan basa nitrogen yang tadi ya S, G, Ta dan seterusnya. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai protein histon. Nah, ini protein histon itu bayangkan dia seperti kubus ya. Jadi dia sebenarnya terdiri dari 8 protein. Yang 4 di depan, yang 4 di belakang. Bayangkan sebuah bola ya. Bola sing bunder gitu, 4 di depan, 4 di belakang, nanti dia akan membentuk sebuah kubus. Nah, kalau di sini nggak saya gambar kubusnya ya. Cukup saya seperti ini saja. Nah, ini adalah protein histon. Nah ya, saya gambar dulu. Nah, oke. DNA itu akan melingkari 2,5 lingkaran ke protein histon. Jadi gini, kalau ini misalnya DNA saya perkecil, nah dia akan melingkari seperti ini. Dia nanti juga akan melingkari protein histon yang lainnya, ya. Jadi ketika nanti protein histon itu sudah dilingkari oleh linker DNA namanya, dia penyebutannya adalah mononukleosom. Itu kalau satu. Nah, berarti ini ya. Ini namanya mononukleosom.
Kalau nanti nukleosomnya banyak, maka nah ini ya, ini disebut sebagai polinukleosom. Nah, kayak gini. Ya. Kemudian nanti polinukleosom akan membentuk ikatan solenoid. Nah, kalau di fisika ikatan solenoid itu kan berbelung gitu ya. Semakin padat dia nanti akan membentuk ikatan solenoid. Jadi ikatan solenoid nanti itu di dalamnya ya sama dengan apa tadi? Ini sama dengan nah gini ya. Sama dengan nukleosom, cuma nanti dia lebih apa? Lebih menggelung ya, jadi lebih padat. Namanya apa tadi? Solenoid ya. Jadi ini membentuk solenoid. Kemudian, nah ini saya pakai seperti ini. Saya pakai warna yang lebih tebal ya. Nah, nanti solenoid itu akan memadat lagi. Jadi dia lebih padat lagi. Namanya adalah kromatin. Kemudian kromatin akan memadat lagi, lebih padat lagi sehingga dia terlihat lebih pendek. Kemudian dia nanti akan dihubungkan oleh struktur yang namanya sentromer. Sehingga dia disebut sebagai kromosom. Oke, jadi saya tulis dulu ya. Jadi solenoid nanti akan membentuk kromatin. Kromatin akan lebih memendek lagi menjadi kromatid. Ketika kromatid dihubungkan oleh yang namanya sentromer, maka penyebutannya adalah kromosom. Nah, oke. Sekarang sama di sini yang pasti sudah tahu bedanya ya. Oh, ternyata kromosom itu ya terdiri dari DNA dan protein. Iya kan? Lalu gen sekarang. Permasalahannya di gen. Apa sih gen itu? Kalau boleh saya contohkan, kalau ini misalnya segmen DNA gitu ya. Jadi ini segmen DNA. Nah, misalnya segini. Ya. Ini disebut sebagai gen. Kemudian segmen DNA yang lain lagi, DE yang disebut sebagai gen. Jadi sebenarnya gen itu adalah segmen DNA yang mengkode sifat tertentu. Berarti nanti gen itu makanya ada di kromosom. Ya iya, namanya saja DNA, iya kan? Kromosom itu DNA dan yang gen sendiri itu juga DNA. Makanya kromosom itu ada gennya. Ya benar, namanya DNA yang dulunya panjang sekarang memangkat menjadi pendek. Ya tetap kan nggak ada perubahan, ya kan? Gennya artinya nggak berubah sama sekali, tetap ada di situ, cuman strukturnya saja yang berbeda, gitu ya. Ini masalah kromosom. Nah ini kalau saya kasih judul, maaf ini saya hapus dulu ya. Judulnya adalah pembentukan kromosom. Oke. Pembentukan kromosom. Oke, kalau subjudulnya adalah kromosom. Nah, gini. Nah, gitu ya. Jadi ini pembentukannya, kemudian saya lanjut ke struktur kromosomnya. Ini. Struktur kromosom. Jadi kalau saya gambar, kromosom itu seperti ini. Tapi yo kalau di kenyataannya nggak semulus ini ya gambarnya ya. Jadi kromosom itu yang asli yo nggak baik-baik saja harus lurus, itu enggak ya, bengkong-bengkong ya kan. Itu namanya kromosom. Nah, kromosom ya bentuknya tidak selalu seperti ini. Jadi kromosom itu ada yang disebut sebagai lengan kromosom atau kromatid ya. Jadi ini namanya adalah kromatid atau yang sering disebut sebagai lengan kromosom. Boleh. Jadi nanti kalau lengannya nggak sama, itu ada lengan pendek sama lengan panjang. Kemudian yang
yang bagian ujungnya, maaf ini saya belum minum ya. Saya dulu. Yang ini namanya adalah telomer. Telomer itu adalah bagian dari ujung kromosom yang dia menghasilkan enzim yang namanya telomerase. Nah, ini ada hubungannya dengan penuaan, ada hubungannya dengan kanker, itu adalah telomerase. Jadi fungsi yang pertama dari telomer adalah, sebentar ya, saya izin minum dulu. Sebentar, tunggu. Terima kasih waktunya. Oke ya, saya lanjutkan. Untuk yang telomer ya, telomerase itu fungsinya fungsinya adalah, ini kenapa ini tenggorokan ini ya. Fungsinya adalah untuk mencegah supaya kromosom ini tidak bergabung dengan kromosom yang lainnya ya. Jadi ini fungsi yang pertama. Saya taruh sini. Mencegah supaya kromosom tidak bergabung atau tidak bergandengan ya. Kromosom tidak bergabung dengan kromosom yang lainnya. Nanti kalau bergabung soalnya bahaya. Jadi kromosomnya ini nggak bisa membelah, pada akhirnya seperti itu. Gandeng seperti rantai ya. Kromosom lain. Nah, kemudian telomerase. Telomerase itu dia melindungi DNA. Jadi makanya nanti ini ada hubungannya dengan kanker ya, peristiwa kanker, tumor, dan sebagainya. Jadi semakin bertambahnya usia, nanti telomerase itu yang dihasilkan semakin sedikit sehingga DNA-nya di kromosom itu tidak terlindungi. Kalau DNA di kromosom tidak terlindungi, itu nanti akan mudah untuk terjadi mutasi. Jadi ketika nanti DNA ini mengalami mutasi, yang terjadi salah satunya adalah kanker atau tumor gitu ya. Kemudian dan fungsinya ada hubungannya dengan penuaan. Jadi semakin banyak telomerase yang dihasilkan, maka nanti sistem penuaan itu akan semakin dihambat. Tapi kalau masih muda saja telomerasenya ini sudah sedikit, maka dia akan mudah mengalami penuaan. Jadi ada hubungannya dengan kecantikan penuaan ya, itu telomerase ya. Berarti fungsinya adalah untuk menghambat penuaan. Makanya kita harus memperlakukan sel kita itu dengan baik ya. Supaya apa? Kalau sel kita baik berarti nanti nukleusnya juga baik, kemudian kromosomnya juga ikut-ikutan baik. Kalau ikut-ikutan baik, nanti enzim telomerasenya juga akan ikut baik juga gitu. Dengan cara apa sih? Salah satunya dengan minum air mineral yang mencukupi ya. Karena sel kita itu sebagian besar terdiri dari air. Tubuh kita juga sebagian besar terdiri dari air gitu ya. Oke, gampang kok cara menghasilkan sel-sel yang sehat itu ya. Oke, kemudian gini, kalau misalnya ini ada kromosom homolog. Kalau sama ketemu kromosom homolog itu artinya kromosom yang ukuran dan bentuknya sama ya.
ukuran dan bentuknya sama. Anggap saja ini sama ya, Dek. Nah, maaf, gambarnya seperti ini. Nah, sekarang penyebutannya. Ketika saya menyebutkan yang ini ya, saya menyebutnya adalah sister kromatid. Artinya kromatid kakak beradik, kromatid yang berada dalam satu kromosom, ya. Kemudian kalau saya menyebut yang ini, nah ini sama ini, penyebutannya adalah non-sister kromatid. Nah, paham ya? Jadi walaupun dia kromosom homolog, tetapi kromosomnya tidak berada dalam satu kromosom. Itu namanya bukan kromatid kakak beradik atau non-sister kromatid. Oke, paham ya? Dari sini, inilah yang dimaksud sebagai struktur kromosom. Saya lanjut ke bentuk kromosom sekarang. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Yuk, siapa yang bertanya? Silakan, nggak apa-apa. Ya, bentuk kromosom. Nah, ini ceritanya gini. Sebenarnya bentuk kromosom itu punya ukuran, Dek. Jadi nggak bisa semata-mata kita lihat dari gambar saja, itu tidak bisa. Bahkan gambar itu nanti ambigu ya. Jadi ada ukurannya. Jadi rumusnya adalah lengan pendek per lengan panjang. Nanti kali 100%. Nah, nanti ada di tabel yang sudah benar-benar ditentukan ya dari sananya. Dari lembaga internasionalnya, nanti yang punya ukuran segini sampai segini nih telofase, ukuran segini sampai segini itu telosentrik, segini sama segini akrosentrik itu ada. Cuma kalau di SMA memang tidak dikasih ya. Di SMA kita hanya melihat dari gambar saja ya. Kalau nanti Saman menemukan gambar kromosom itu yang seperti ini. Nah, jadi cuma terlihat satu lengan saja, namanya ini adalah telosentrik. Telosentris boleh, telosentrik juga tidak apa-apa, ya. Tapi pada kenyataannya telosentrik tidak hanya satu lengan loh, ada telosentrik yang dua lengan itu ada, tapi lengan satunya pendek sekali, ya. Kemudian ini berarti pengertiannya bahwa apa? Sentromer berada di ujung kromosom, ya. Sentromer di ujung kromosom. Kemudian yang kedua, ketika Saman menemukan gambar seperti ini, nah ini ya, kalau dilihat-lihat kok apa ujungnya itu yang sana lebih pendek dan biasanya gambarnya tidak itu namanya adalah akrosentrik. Jadi akrosentrik itu sentromer mendekati ujung. Kan ya ambigu, mendekati ujung itu seberapa kan gitu, tapi nggak apa-apa ya. Mendekati ujung kromosom. Kemudian yang selanjutnya, ketika sampean menemukan gambar seperti ini, biasanya menekuk ya. Nah, kayak gini. Maaf, terlalu panjang ini. Nah, kayak gini. Ini namanya adalah submetasentrik. Submetasentrik itu biasanya pengertiannya adalah sentromer mendekati tengah. Jangan mesti bingung. Kalau saya mendekati tengah, kalau saya mendekati ujung, nah itu gimana? Gitu ya, mendekati ujung. Nah, biasanya kalau di buku-buku SMA itu memang penggambarannya adalah dia menekuk sedikit. Nah, gitu. Kemudian yang keempat itu ada kromosom yang sentromernya ada di tengah. Tuh, seperti ini. Ini namanya adalah metasentrik. Nah, gini. Ya. Jadi metasentrik itu sentromer berada di tengah. Jadi dari sini kesimpulannya apa? Yang menyebabkan bentuk kromosom itu berbeda-beda adalah sentromernya, ya, letak sentromernya. Ini tadi yang belum saya tulis adalah sentromer ini ya. Ini disebut sebagai sentromer.
Sentromere itu nama lainnya adalah lekukan primer. Oke ya, wes lanjut. Ini adalah bentuk kromosom. Kemudian saya masuk ke macam kromosom. Jadi untuk macam kromosom itu ada dua ya, dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada yang disebut sebagai kromosom tubuh. Kromosom tubuh itu nama lainnya adalah autosom. Jadi artinya di cowok sama di cewek, di organisme jantan sama betina itu sama. Karena apa? Dia tidak menentukan jenis kelamin. Tidak menentukan jenis kelamin ya. Kemudian yang kedua itu disebut sebagai kromosom kelamin atau gonosom. Kromosom kelamin atau gonosom itu yang menentukan jenis kelamin. Artinya di cowok sama di cewek berbeda, di laki-laki di jantan sama di betina berbeda. Itu namanya kromosom kelamin. Cuman masih ingat pasti ya. Ini pelajaran SMP kan sudah ada ya, menentukan jenis kelamin. Di pelajaran SMP sudah ada. Kalau cewek itu dia punya kromosom XX. Kalau cowok dia punya kromosom XY gitu ya. Jadi Y itu yang menentukan jenis kelamin. Lalu yang selanjutnya sel sekarang. Sel kita itu ada dua. Ada yang disebut sebagai sel tubuh sama sel gamet ya. Sel tubuh atau nama lainnya adalah sel somatis. Kromosomnya selalu berpasangan sehingga disebut sebagai 2N atau diploid ya. Kemudian yang selanjutnya ada sel kelamin atau yang biasa disebut sebagai sel gamet dan kromosomnya tidak berpasangan atau haploid. Nah, sekarang manusia. Manusia itu jumlah kromosomnya ada 46. Ya. Bagaimana sel tubuhnya? Misalnya kalau di sini adalah seorang wanita misalnya. Saya anggap di sini adalah seorang wanita. Bagaimana sel tubuh atau rumus kromosom pada sel tubuh seorang wanita? Itu caranya seperti ini. Caranya yang pertama kita tulis dulu semua jumlah kromosomnya. Kalau di wanita, kalau di manusia jumlah kromosomnya kan 46 ya. 46 itu kita bagi dulu menjadi 2. Dia adalah wanita. Kalau dia wanita berarti kromosom kromosom kelaminnya adalah E dengan X. Kemudian 46 dikurangi 2, sisanya ada 44. A, dia adalah autosomnya. Ya, jadi rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah 44A plus XX. Karena dia berpasangan, boleh kita tulis 44 itu kalau berpasangan menjadi 22, iya kan? Berarti di sini ada 22AA plus XX. Kalau kita menuliskan dia berpasangan, maka jumlah A-nya harus double, ya. Kalau tidak, dia hanya ya. Atau boleh kita tulis seperti ini juga, 46,XX. Ini bukan berarti jumlah kromosomnya ada 48, tidak, karena koma, jadi kita tidak menambahnya. Artinya gini, bahwa dia kromosomnya 46, oh berarti dia adalah manusia.
dan dia oh ya, dia manusia wanita. Maksudnya seperti itu. Boleh kita tuliskan seperti ini, ya. Kemudian yang selanjutnya sel kelamin atau sel gamet. Berarti di sini adalah ovumnya, gitu ya. Kalau sel gamet maka jumlah kromosomnya adalah haploid. Separuhnya dari 2N. Kalau 2N-nya 44A, berarti N-nya tinggal setengahnya. Jadi setengah dari 44A itu adalah 22A plus X. Itu ya, 22 plus X. Kalau misalnya ini saya tulis 11AA plus X, kira-kira boleh apa enggak? Ayo silakan menjawab dari chat. Kalau misalnya ovum, itu saya tulis 11AA plus X, boleh apa enggak? Ayo. 11AA berarti berpasangan. Boleh apa enggak? Ayo. Enggak boleh. Terima kasih, Daniel. Enggak boleh ya. Kenapa? Karena dia berpasangan. Katanya tadi apa? Katanya bahwa sel kelamin itu tidak berpasangan. Iya kan? Jadi ini tidak boleh ditulis. Oke, paham ya? Yuk, kita cari bagaimana sih kalau di laki-laki? Di sel tubuhnya laki-laki. Nah, laki-laki sel tubuhnya sama ya cara mencarinya. Jadi di sini oke. Jadi di sini ada 46 gitu ya. Kita bagi menjadi 2 karena dia laki-laki maka XY 46 dikurangi 2 sehingga ada 44A. Sehingga formula kromosomnya adalah 44A plus XY atau boleh ditulis gimana? 22AA plus XY gitu ya. Atau ditulis 46,XY. Oke, ini untuk yang sel tubuhnya. Bagaimana dengan sel spermanya atau sel gametnya? Nah, sel gametnya itu separuh dari sel tubuhnya. Berarti separuh dari 44A plus XY. Itu sama boleh menulisnya seperti ini. 44A plus X atau Y. Boleh. Atau boleh sama menulisnya seperti ini. 44A plus X atau, bukan dan ya, atau ya. 44A plus Y. Seperti ini juga boleh. Yang tidak boleh dituliskan adalah seperti ini. 44, maaf, 22 ya. Maaf. 22A plus X atau 22A plus Y. Yang tidak boleh menulis atau nggak boleh ditulis itu adalah seperti ini. 22A plus XY. Tidak boleh ditulis, ini salah. Kenapa? Karena XY-nya itu bergandeng. Nggak oleh. Namanya apa? Namanya haploid ya sudah, nggak ada yang bergandeng. Ya. Kalau misalnya sama tulis seperti ini, kemudian sperma ini membuai ovum tadi katanya 22A plus X, maka nanti anaknya adalah 22AA plus XXY. Coba sama lihat, ya kan? Secara kodrat memang manusia itu XX sama XY, tidak ada yang XXY, ya, tidak ada yang banci. Cuma gara-gara mutasi atau kelainan, maka ada kok manusia yang seperti ini ada. Inilah yang disebut sebagai sindrom Klinefelter. Nah, ini nanti akan kita pelajari di mutasi. Jadi ada seorang laki-laki yang mengalami mutasi sehingga dia berpayudara, kemudian tidak bisa menghasilkan sperma, yaitu namanya sindrom Klinefelter. Inilah banci yang sebenarnya, bukan banci-banci yang di sana, gitu ya. Oke, jadi ini makanya kenapa sel sperma itu tidak boleh XD, bahaya, ya, bahaya karena bisa menghasilkan suatu sindrom. Oke, ini untuk yang kromosom, formula atau karyotiknya, ada pertanyaan atau enggak? Silakan. Sebelum saya masuk ke lokus.
alel dan lain sebagainya. Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Sip. Kalau nggak ada, saya masuk ke istilah yang mungkin dulu pernah sampean kenal waktu SMP, ya, alel. Oh maaf, belum alel dulu, lokus. Ketika Saman menemukan istilah lokus, lokus itu sebenarnya untuk menandai atau menamakan letak gen di kromosom. Jadi tempatnya gen, tempat gen di kromosom itu namanya adalah lokus. Jadi kalau saya gambarkan kromosom itu seperti ini, ya, maka lokus itu yang hijau. Nah, ini namanya lokus. Jadi ini kromosomnya. Kalau saya gambar 2, berarti kromosom homolog ya. Kemudian yang hijau, nah, yang hijau ini adalah lokusnya. Nah, gitu. Lokus itu ditempati oleh gen. Misalnya, kalau di sini dia punya gen A besar, di sini gen A kecil. Kemudian di sini gen B besar, di sini gen B kecil. Nah, oke. Sekarang ada istilah yang namanya alel. Nah, gini. Alel itu adalah gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian. Gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian. Bersesuaian. Nah, gini ya. Misalnya, saya punya kromosom seperti ini. Kemudian dia ada lokusnya, ya ini lokusnya. Dan lokusnya itu mempunyai gen, misalnya gennya adalah Pa, Pi, Ma, Mi. Nah, misalnya ya, P besar, P kecil, M besar, M kecil. Nah, gitu. Saya menyebutnya seperti ini. P besar itu sealel dengan P kecil. M besar itu sealel dengan M kecil. Tetapi P besar itu tidak sealel dengan M kecil. Begitu juga dengan P kecil, M besar, M besar tuh ya, M besar itu tidak sealel dengan P kecil. Paham ya? Jadi yang dimaksud sebagai lokus yang bersesuaian itu ini. Nah, ini dengan ini, itu dengan itu ya. Tetapi kalau ini dengan itu, ini namanya tidak sealel. Itu dengan ini juga tidak sealel. Paham ya? Kalau ini sudah paham, saya masuk ke alel ganda. Sedikit nanti kita akan menyinggung pada waktu SMP sama menyilang-nyilangkan. Saya kira masih paham lah yang namanya gamet dan selanjutnya ya. Ada yang disebut sebagai alel ganda. Alel ganda itu kalau tadi yang saya gambarkan, ini kan hanya satu gen saja pada satu lokus ya. Tetapi kalau alel ganda itu ada beberapa gen yang menempati lokus yang sama. Jadi beberapa gen yang menempati lokus yang sama. Nah, gini ya. Contohnya, jadi gini. Jadi kalau di sini cuma ada P, kalau alel ganda mungkin di sini ada P aksen, ada P2 aksen dan selanjutnya. Pokoknya satu lokus itu lebih dari satu gen. Itu namanya alel ganda. Contohnya alel ganda pada manusia itu adalah golongan darah, ya. Jadi contohnya adalah golongan darah.
Golongan darah kan macam-macam ya. Dan di sini adalah golongan AB 0. Sebenarnya membacanya adalah 0 bukan O gitu ya, tapi tidak apa-apa kalau salah kaprah ya. Jadi golongan darah AB 0 itu mempunyai genotip seperti ini. Golongan darah A itu punya genotip IA-IA atau IA-IO. Zaman kalau ketemu istilah genotip itu adalah sifat yang tidak tampak ya, yang dilambangkan dengan huruf, itu namanya genotip. Kalau golongan darah B itu mempunyai genotip IB-IB atau IB-IO. Sedangkan AB itu mempunyai genotip IA-IB dan O itu punya genotip IO-IO. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kasusnya misalnya ada seorang wanita bergolongan darah A heterozigot gitu ya, menikah dengan seorang laki-laki yang bergolongan darah B heterozigot. Misal ya, bagaimana nanti dengan keturunannya? Mesti nanti anaknya macam-macam, ada yang sama, ada yang tidak sama dengan induknya karena dibawa oleh alel ganda, maaf parental ya, bukan induk, karena dibawa oleh alel ganda. Setelah mencari parental, kita mencari gamet. Gamet itu selalu setengah dari genotip ya. Kalau genotipnya IA-IO, maka gametnya adalah IA sama IO. Kemudian kalau IB-IO, gametnya adalah IB dan IO. Kemudian kita gabung sehingga dia nanti menjadi F1. Jadi F1-nya apa di sini? F1-nya adalah ini sama itu ya. Ini sama ini. Nah, nanti genotipnya adalah IA-IO, fenotipnya bergolongan darah A. Kemudian ini sama itu, genotipnya adalah IA, oh maaf, dulu ya. Ini sama IB, nah IA-IB, dia bergolongan darah AB. Kemudian IA-IO, dia bergolongan darah A. Kemudian yang selanjutnya IB-IO, ya, bergolongan darah B. Kemudian yang terakhir adalah IO-IO, ya, dia bergolongan darah O. Nah, jangan lihat ayahnya A, maaf, ibunya A, ayahnya B, anaknya ada yang AB, ada yang A, ada yang B, ada yang O. Yang O sama yang AB tidak berhak untuk bertanya, saya anaknya siapa? Jangan, ya, karena mungkin saja itu bisa malah menyakiti hati kedua orang tua nanti ya. Yang berhak Anda tanyakan, yang berhak sampean tanyakan ketika sampean bergolongan darah A, kok ternyata ibu sampean O, ayah sampean juga O. Silahkan bertanya. Ya, karena O itu sifatnya resesif, jadi dia tidak mungkin menghasilkan yang dominan. Paham ya? Tetapi kalau misalnya orang bergolongan darah AB menikah dengan orang bergolongan darah O, nanti anaknya A dan B saja, tidak ada yang AB, anaknya tidak boleh protes. Karena itu tetap bisa, iya kan? Sing oleh protes mek iki tok. Nah, ini oleh protes. Oke, paham ya? Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, nanti ini dikirim dalam bentuk seperti biasanya. Atau mungkin di SS gimana? Ada yang mau SS atau tidak? Atau menunggu nanti kiriman? Nggak ada ya? Nah, oke. Kalau nggak ada ya sudah, nanti dikirim ke grup ya, filenya ya. Filenya dikirim di grup ya. Oke, untuk hari ini saya akhiri ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan untuk